Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Respon internasional terhadap proklamasi Indonesia, ya. Jadi bagaimana sih negara-negara asing melihat kemerdekaan Indonesia? Bagaimana tanggapan mereka? Dan itu terjadi tahun 45 sampai 49 ya teman-teman. Nah, respon mereka dari dunia internasional itu sebenarnya cuma dua, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Nah, yang dukung siapa aja? Yang dukung ada Mesir, ada India, ada Australia, ada Palestina, dan ada Vatikan. Nah, menolak saha? Yang menolak itu ada Belanda, hanya satu saja negara Belanda. Nah, siapa aja nih yang mendukung? Kita bahas satu-satu ya. Pendukung pertama ada Mesir. Nah, Mesir ngapain nih dia nih ketika dukung Indonesia? Latar belakang kenapa Mesir mau dukung itu gara-gara satu, persamaan agama, sama-sama Muslim. Kemudian senasib penanggungan gara-gara pernah dijajah. Kemudian juga gara-gara orang Indonesia banyak tuh di Mesir, dia pada kuliah jadi mahasiswa di Universitas Al-Azhar di Kairo. Kemudian bagaimana bentuk dukungannya nih? Bentuk dukungannya pada tanggal 22 Maret 1946, Mesir mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian di bulan Juninya nih, 3 bulan setelahnya ada Agus Salim, poliglot nih, keren nih, duta besar yang bahasanya banyak sekali dia kuasai. Dia ketemu sama Fahmi Nurpasa dan di sana Mesir mengakui secara de jure untuk mendirikan KBRI. Dan selanjutnya ada Mesir mendorong Liga Arab. Nah, Liga Arab ini nantinya didukung oleh Mesir, oleh Arab, oleh Suriah, dukung Indonesia merdeka. Yang terakhir yang paling keren ini si Mesir memboikot kapal-kapal Belanda di terusan Suez dan juga Port Said. Itu yang Mesir lakukan. Terakhir adalah si Belanda putus hubungan dengan Mesir. Ya, perangkat kesehatan, menolong korban agresi militer juga. Itu yang dilakukan Mesir teman-teman untuk menggagalkan Belanda. Nah, selanjutnya ada negara yang mendukung lagi, ada India. Latar belakangnya gara-gara Indonesia pernah bantuin juga ke India memberikan 500.000 ton beras ketika Inggris sedang mengalami kelaparan atau krisis pangan. Bagaimana bentuk dukungannya India dia mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda 1 dan 2. Kemudian juga membawa permasalahan agresi militer Belanda 1 dan 2 ini ke Dewan Keamanan PBB dan pelaksanaan konferensi Inter-Asia atau konferensi New Delhi pada 20 sampai 25 Januari 1949. Nah, konferensi Inter-Asia ini akhirnya membawa masalah ini Indonesia sama Belanda ke PBB lebih jauh. Nah, selanjutnya yang ketiga ada negara yang mendukung adalah Australia. Latar belakangnya Australia mendukung gara-gara wilayahnya dekat ya. Dan yang kedua adalah Australia itu pada saat tahun 1945 dikuasai Partai Buruh. Bentuk dukungannya bagaimana 23 September ada peristiwa namanya Black Armada. Jadi Black Armada itu buruh-buruh di pelabuhan Australia memblokade kapal laut punya Belanda yang mau datang ke Indonesia, seperti itu. Keren banget lah orang-orang Australia pada saat itu. Bahkan difilmin, ada filmnya judulnya Indonesia Calling. Kemudian mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda 1 dan 2. Dan yang ketiga, pihak Australia lantas memfasilitasi pemulangan sekitar 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia. Bentuk dukungan yang terakhir dari Australia ada KTN namanya ya. Indonesia kan pernah kerjasama ngobrol sama Belanda, difasilitasi PBB dan Australia juga. Orang Australia yang bantu kita di KTN ada namanya Richard Kirby. Dan yang terakhir, PBB mendesak si Australia mendesak PBB agar segera mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.